Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah yang membuat orang ketar-ketir terhadap kamu. Oke Sagi, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagi, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Queen of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Ace of Wands. Kartu ketiga, di sini kita punya Nine of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Eight of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Ten of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada The Fool. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, ini menggambarkan rasa jenuh, kebosanan, rasa bosan, ataupun situasi-situasi yang tidak nyaman yang mulai kamu rasakan dan mulai mengganggu kehidupanmu. Oke, nah tetapi ada rasa terima kasih yang akan kamu katakan untuk situasi yang kamu alami ini. Kenapa? Karena dengan situasi seperti inilah akhirnya kamu benar-benar mampu bermeditasi, mampu bertanya ke dalam dirimu, apakah kamu ingin selamanya berada di dalam situasi sulit ini? Kenapa kamu jenuh? Kenapa kamu bosan? Karena sudah tidak ada kemajuan. Sudah tidak ada lagi yang bisa kamu andalkan. Dan bisa kamu banggakan di dalam kehidupan. Dan makin hari kamu makin merasakan ketidaknyamanan. Dan akhirnya kamu mulai bertanya kepada dirimu, mulai temukan jawabannya. Akhirnya kamu ambil langkah besar. Akhirnya kamu mulai mencari kesempatan untuk belajar, untuk berproses, untuk berjuang, untuk berkorban waktu, pikiran, tenaga. Dan kamu ambil kesempatan untuk selalu berpikir jernih, terbuka, dan berkembang. Dan akhirnya inilah yang merubah kehidupanmu menjadi lebih baik. Kamu mulai temukan langkah dan cara-cara tepat untuk memajukan kegiatanmu. Untuk mensukseskan pekerjaanmu. Dan akhirnya orang-orang sekitarmu, teman, sahabat, rekan begitu ya, mereka mulai bisa melihat kemampuanmu yang sesungguhnya. Dan mulai mengikuti langkahmu, mulai mengikuti caramu, dan mulai ada kemajuan pada kegiatan-kegiatan yang kamu lakukan saat ini. Tetapi bagi mereka-mereka, pihak-pihak orang-orang yang toksik, yang negatif, yang memiliki, yang memelihara energi negatif di dalam kehidupan mereka, ini menjadi momok tersendiri, menjadi ketakutan tersendiri terhadap mereka, dari mereka terhadap dirimu. Mereka ketakutan kalau kamu menyaingi ataupun melebihi mereka. Kalau kamu lebih baik dan lebih berkembang dari mereka. Dan mereka ketakutan kalau nantinya di saat kamu sukses, di saat kamu memiliki power, mereka takut kalau kamu membalas perbuatan buruk yang pernah mereka lakukan terhadap dirimu.
Tetapi memang dasar mereka yang negatif, yang menyimpan energi negatif di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena kamu nggak pernah terfikir yang demikian. Kamu sudah maafkan mereka dari dulu. Kamu nggak pernah sekalipun ingin menyaingi siapapun. Ingin membanding-bandingkan dirimu dengan siapapun. Tetapi kenapa mereka ketakutan? Karena mereka benar-benar toksik. Mereka benar-benar orang yang takut, yang gak senang melihat keberhasilan, melihat kebahagiaan, melihat kesuksesan orang lain. Tetapi ya udah, anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ya, jangan dihiraukan energi negatif ini. Karena apa? Karena bisa saja akan berpotensi buruk terhadap kehidupan kita. Nah, jelas di sini kamu mulai menumbuhkan energi yang positif di dalam dirimu. Mulai kamu mampu buang kejenuhanmu, buang rasa bosanmu, mengganti situasi yang gak baik-baik saja menjadi situasi yang lebih baik. Karena kamu mau mengambil kesempatan untuk belajar, untuk berkembang, untuk berjuang, untuk capek, untuk lelah, dan untuk berkorban. Makanya kamu mulai bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan membawa kehidupanmu jauh lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Queen of Cups. Nah, ini menggambarkan kamu adalah orang yang benar-benar sangat detail, sangat hati-hati, sangat selektif. Ya. Kenapa? Karena mungkin saat ini kamu mulai berpikir, ya, kalau nggak hari ini, kapan lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Makanya kamu mulai dengarkan intuisi yang positif, kata hati yang baik di dalam dirimu untuk belajar, untuk berkembang, untuk lelah, untuk capek. Untuk apa hasilnya? Ya hasilnya untuk diri kita sendiri. Jika kita berleha-leha hari ini, jika kita bersantai-santai hari ini, maka persiapkan dirimu untuk hidup susah di masa depan. Tetapi jika kita habiskan hari ini dengan berjuang, dengan berusaha, dengan belajar, maka yakinlah masa depan yang baik, masa depan yang mudah dan menyenangkan akan kita dapatkan. Nah, makanya ini menggambarkan salah satu sikap hati-hati, sikap waspada, sikap detail dalam setiap hal mulai kamu lakukan. Ya, jadi kamu nggak ingin lagi perbuatanmu hari ini dapat merugikanmu di masa mendatang. Makanya kamu susun, kamu tata kelola semuanya dengan sangat baik, dengan sangat detail. Dan kamu nggak ingin lagi berada di situasi dan keadaan yang sama yang mungkin dulu pernah kamu lewati, pernah ada di dalam kehidupanmu, yaitu kesulitan, ya, serba kekurangan, keterpurukan. Nah, tentunya kita nggak ingin lagi berada di situasi yang sama. Nah, inilah yang menggambarkan empati, ya, di dalam dirimu itu semakin berkembang. Ya, siapa lagi yang mau menyelamatkan diri kita? Siapa lagi yang mau membantu kehidupan kita kalau bukan kita sendiri? Makanya ada pepatah yang mengatakan, jangan miskin karena nggak ada seorang pun yang akan memberimu uang. Dan jangan susah karena nggak akan ada seorang pun yang akan membantumu keluar dari kesulitanmu. Jadi yang akan menolong kita hanyalah kita sendiri. Nah, inilah yang membuat kamu semakin bisa maju, semakin bisa berkembang, dan semakin mampu menumbuhkan energi positif di dalam dirimu. Dan ini menjadi ketakutan tersendiri bagi mereka-mereka yang toksik, bagi mereka-mereka yang susah hati, nggak senang, nggak suka melihat keberhasilan dan kelebihan orang lain. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, jelas. Ini adalah kesempatan. Kesempatan baru, tugas baru, pekerjaan baru. Bahkan untuk kamu yang single akan mendapatkan pacar baru. Ada new relationship yang akan kamu dapatkan.
Kenapa? Karena kamu mampu menemukan inspirasi yang baik di dalam dirimu. Ya, karena kamu mampu menemukan new direction di dalam kehidupanmu, arah baru, langkah baru yang ingin kamu tuju di dalam hidupmu. Dan kamu akhirnya mampu membalikkan keadaan, mampu menjadi lebih baik, mampu membuang ya kemalasanmu, membuang hal-hal negatif, hal-hal buruk yang mungkin dulu pernah terjadi dengan berjuang hari ini, dengan memulai, dengan mencoba. Dan dari situlah peluang, kesempatan, tawaran itu sangat terbuka untuk dirimu saat ini. Bahkan ya, untuk kamu-kamu yang single, kamu mulai digemari, digandrungi. Aura positifmu mulai menyentuh hati lawan jenis yang ada di sekitarmu. Makanya ini menggambarkan ada pacar baru. Ya, persiapkan untuk kamu yang single, sepertinya kamu akan kehadiran beberapa orang, dan dari beberapa orang itu akan kamu bisa pilih yang terbaik untuk dirimu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kedua, yang ketiga maaf. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, ini jelas ya, menggambarkan perubahan situasi di mana kamu mulai akan menemukan kehidupan yang mapan. Ya, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih sejahtera, dan kamu akan menjadi seorang yang sangat kaya. Sangat kaya ini bukan berarti kamu memiliki harta benda yang berlimpah. Tetapi kamu mulai dinilai positif, mulai banyak hal positif yang bisa diambil dari orang-orang sekitar terhadap dirimu. Karena mereka melihat kekayaan di dalam pikiran, hati, sikap, dan caramu bertutur, caramu bergaul, caramu bertingkah laku di keseharianmu. Makanya kamu dicap, di-brand, dipandang sebagai seorang yang begitu kaya. Ya, dan inilah yang akan membuat kehidupanmu menjadi semakin baik. Kamu akan terus termotivasi untuk menjadi pribadi yang terus berkembang, yang terus bertumbuh, dan terus menjadi manfaat baik bagi orang di sekitarmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Swords. Nah, ya, ini adalah kamu dulunya pernah susah? Ya, pernah. Kamu dulunya pernah terpuruk? Ya, pernah. Yang inilah yang kamu rasakan dulu di masa lalumu, di saat kamu benar-benar jenuh, benar-benar bosan, situasinya nggak baik-baik saja. Kamu seolah dulunya terjebak di dalam pemikiran-pemikiran yang sempit, terjebak di dalam ketakutan, terjebak di dalam hal-hal negatif, terhadap overthinking, terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Ya, dan akhirnya inilah yang akhirnya mampu kamu buka belenggunya, kamu buka ikatannya, ya, yang matamu dulu tertutup, yang telingamu terkunci, yang tanganmu tersandra. Akhirnya kamu lepas semua belenggu tersebut dan kamu keluar dari keterjebakan itu. Dan mungkin hal inilah yang membuat kamu semakin menjadi pribadi yang bersyukur. Semakin menjadi pribadi yang ingin selalu mengambil kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk berkembang, kesempatan untuk berjuang, atau kesempatan-kesempatan baik lainnya yang bisa kamu dapatkan di dalam hidupmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, jelas ini menggambarkan kehidupan yang bahagia. Ya, happy families, ya. Di mana ada pray, harapan, doa yang mulai menjadi kenyataan, ya. Ada kebahagiaan yang bisa kamu rasakan satu sama lainnya antara kamu dan orang-orang tercinta. Dan kamu akan mampu membawa kebahagiaan untuk semua orang yang ada di sekitarmu. Kenapa? Karena kamu benar-benar memiliki aura positif yang bisa ditransfer, yang bisa di-share untuk orang-orang di sekitarmu. Berbeda dengan mereka-mereka yang toksik, mereka-mereka yang negatif. Mereka semakin ketakutan ini, semakin ketar-ketir nih. Melihat keberhasilanmu, melihat kelebihan dirimu ketimbang mereka saat ini. Oke, kita lanjut.
Ke kartu yang terakhir di sini kita punya the Fool. Nah, jelas Fool adalah fase baru, siklus baru ya, new beginning ya di dalam kehidupanmu di mana semuanya menjadi lebih baik. Oke, lebih berkembang dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar terus mampu menjadi pribadi yang positif, pribadi yang berkembang, pribadi yang bertumbuh, sehingga aura positifmu, energi positifmu bisa akan membawa kebaikan, membawa kebahagiaan bagi siapapun yang ada di sekitarmu. Dan dengan begitu, kehidupanmu akan jauh lebih baik, lebih nyaman, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.